Di dalam ini mestinya yang lebih tahu dari perizinan, di dalam perizinan yang Undang-Undang Siap Kerja yang pakai USS Iya. itu ketika orang punya usaha, sebenarnya usaha apa saja, tidak hanya usaha pariwisata ya. Iya. Itu yang penting NIB, nomor induk berusaha, itu diterbitkan dulu. Karena di dalam ketika nanti NIB itu muncul, maka akan ada beberapa izin teknis lain yang perlu dicukupi. Ketika INB itu sudah ada, itu sebetulnya usaha itu sudah bisa jalan. Tetapi memang selanjutnya memang harus dilengkapi untuk detail-detail syarat-syarat perizinan yang lain. Itu terkait USS ya, setahu kami kemarin kita waktu hearing dengan Pak Subur itu kok jawabnya begitu. Kemudian yang kedua, setiap tempat usaha termasuk usaha pariwisata, kalau menurut saya memang izin itu tetap penting karena izin itu kan melaksanakan bagian dari aturan perundang-undangan ya, aturan perundang-undangan. Cuma kita tahu bahwa untuk perizinan sampai lengkap itu memang tidak bisa cepat. Gak koyok ngurus KTP sehari 2 hari jadi. Kalau izinnya perusahaan itu kan cukup panjang, cukup lama, dan biayanya cukup mahal juga ya. Kita mohon maaf, mungkin yang panjenengan ini yang dicontohkan mungkin Santera ya. Sekelas Santera yang perusahaan segede gitu aja sampai sekarang belum bisa lengkap. Dan kita itu punya 230-an tempat wisata loh, baik yang kecil maupun yang besar, yang dikelola oleh Pokdar, desa wisata dan sebagainya. Bayangkan itu, apa kira-kira itu mereka punya ilegal? Ya. Tetapi setidak-tidaknya itu tadi, hampir kami pastikan hampir semua tempat-tempat wisata yang sekarang ini NIB sudah. Cuma untuk perizinan lain yang lebih detail itu biasanya memang dalam proses. Karena itu harus membutuhkan konsultan dan sebagainya. Itu yang berat memang, tapi tetap itu berupaya untuk kita laksanakan. Pak, kalau investor masuk ya, kalau masuk yang lain mungkin ya, kalau dengan ada kendala seperti ini, kalau Kabupaten Malang nggak satset itu apa nggak pengaruh ke dampak ke lingkungan, Pak? Dengan contoh ya banyak warga yang berusaha, PKL, pedagang dan lainnya ya. Begitu tiba-tiba ada rumor mau disegel dan lainnya, itu kan menjadikan masyarakat kan kurang, Pak. Kalau menurut jenengan, Pak, untuk secepatnya bagaimana, Pak, untuk menerima investor khususnya wisata, Pak? Ya apapun kami itu bersama Pak Bupati dan Pemda itu kan berusaha terus-menerus untuk agar ada investor yang masuk ke wilayah Kabupaten Malang, khususnya yang bergerak di bidang kepariwisataan ya, industri pariwisata, baik hotel, restoran, rumah makan maupun tempat wisata. Sebetulnya Pak Bupati itu di setiap kesempatan kan menginstruksikan kepada kita untuk kita para OPD ini harus proaktif untuk berusaha membantu percepatan urusan perizinan, ya kan? Betul. Jadi kita tahu dulu kayak sama View itu hanya berapa perizinannya selesai, dan kita memang harus seperti itu. Maka kami berusaha para OPD ini, karena tugas kami ini adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Perizinan itu bagian dari layanan masyarakat. Ya apa sebetulnya yang dibutuhkan baik oleh masyarakat, oleh investor, oleh perusahaan ketika membutuhkan apa yang perizinan, rekomendasi apa yang dianu oleh kita, ya tugas kita untuk mempercepat memberikan layanan itu. Tapi kalau selama ini pajak kan bayar, Pak. Jadi begini, kalau terkait pajak dan perizinan itu jangan campur. Iya, beda. Kemarin di hearing udah disampaikan itu oleh teman-teman di Spenda. Kalau pajak itu kan ada pajak daerah, ada pajak pusat ya. Pajak daerah, pajak pusat. Pajak daerah itu sebetulnya kalau di tempat wisata itu hanya pajak hiburan. Pajak hiburan itu korporasi. Jadi setiap satu tiket yang kena
masuk di tempat wisata itu ada pajak hiburannya, porporanya 10% itu masuk ke Dispenda. Kemudian ya pajak hiburan, kemudian pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, itu adalah pajak-pajak sektor pariwisata yang dikelola oleh yang mungut seperti Dispenda. Ya. Nah, tugasnya kami dari dinas ini ketika ada tempat wisata baru itu sebetulnya ya tugas kami untuk mempromosikan itu agar tempat wisata baru itu dikunjungi banyak orang, itu aja. Nah, secara simultan, secara bersamaan itu mereka ya mestinya memang izinnya dicukupi, kewajiban pajaknya dibayar. Tugas kami untuk mendatangkan wisatawan ke tempat situ. Selama ini dari sektor wisata sudah menyumbang berapa ke PAD? 2024 kemarin di angka 39 miliar. Kan lumayan. Dari, yang terbesar dari mana Pak tempat wisatanya? Kalau 2024 kemarin terus terang sebagaimana disampaikan dirilis oleh Bapenda itu Santera. Santera. Luar Jadi biasa ya. uji petiknya Iya. anggota DPR. Ya. Yang kedua itu Tanjung Penyu, Tanjung Penyu, Pantai Pantai Selatan. Selatan. Ya, Lumayan. Kalau terkait masalah apa itu untuk para pedagang Pak ya, dengan nasib seperti itu kira-kira berapa bulan Pak selesai untuk mungkin pihak dari bersangkutan dari Santera mungkin untuk mengurusi begini Pak, kaitannya Perkiraan. perizinan itu kan bukan di kita ya. ya betul. Bukan di kita. Kemarin kayaknya ketemu dengan di ring itu kan ketemu dengan bagian perizinan, kemudian Cipta Karya, Ya. kemudian di pertanian. Kayaknya berkas kan itu di masing-masing OPD itu memang sudah ada masuk ke sana. Jadi Pak Subur itu selaku Kepala Dinas Perizinan itu juga belum bisa memberikan izin ketika rekomendasi-rekomendasi yang diminta dari masing-masing OPD itu masih belum datang atau belum dikirim ke Pak Subur, atau belum masuk ke Pak Subur. Nggih. Jadi prosesnya sekarang kayaknya kemarin sudah masuk ke masing-masing OPD dan dalam proses Pak Subur tinggal menunggu aja.